Halo guys, welcome to Enatek ID dan kali ini akan membahas rumor terakhir iPhone 14 series yang akan hadir di akhir tahun 2022 ini. Jadi banyak sekali nih beberapa rumor terbaru yang aku sudah lama tidak bahas ya di channel Enatek ID. Dan kali ini menurutku sudah saatnya dengan banyaknya sekali informasi yang menurutku sudah semakin menjurus, semakin detail apa yang bisa kita prediksi atau kita expect juga hadir di akhir tahun 2022. Sebelum aku bahas ke iPhone 14 series, jadi kali ini aku akan bahas dari awal minggu ini yang sangat penting. Yang pertama adalah untuk iOS terbaru, adanya iOS 15.4.1. Jadi aku sudah gunakan di iPhone 13 Pro Max ku. Kali ini baterainya memang patut diacungi jempol, karena hanya beberapa hari saja aku coba. Memang terasa banget untuk screen on time-nya lebih lama dibandingkan iOS 15.4 yang banyak sekali dirasakan beberapa pengguna, baterainya mudah drain dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Selanjutnya, untuk iPhone SE, akhirnya sudah muncul di iPhone SE 3, walaupun belum resmi di Indonesia, tetapi banyak sekali prediksi dan juga demand yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sehingga dikabarkan oleh Ming Chi Kuo, Apple analis, bahwa Apple memotong produksinya yang semulanya sekitar 25-30 juta unit ke 20 juta unit saja paling maksimal. Lalu adanya iPad Air 5 yaitu dengan M1 chip termurah bisa kalian dapatkan, tapi menurutku sabar dulu karena memang saat ini belum resmi di Indonesia sehingga harganya masih terpaut tinggi dibandingkan harga sesungguhnya. Sehingga kita sabar dulu aja dan kalian bisa mendapatkan ini lebih baik. Walaupun memang belum maksimal di iPadOS, tetapi menurutku sih memang jaminan saja bahwa kalian mendapatkan M1 chip di iPad Air untuk jangka yang lebih lama menggunakan iPad kalian. Sekarang masuk ke iPhone 14 series. Jadi masih sama, rumor terakhir dengan iPhone 14, 14 Max, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Sehingga sayonara iPhone 14 mini atau bisa kita katakan mini terakhir adalah di iPhone 13 mini. Lalu untuk besarnya akan sama, 6,1 inch dan 6,7 inch, tetapi berbeda seri biasa dan seri Pro. Tahun ini agak mengecewakan mungkin yang tidak mengambil seri Pro karena perbedaannya yang cukup signifikan. Yang pertama akan bahas terkait body. Jadi ini sangat menarik. Sebelumnya, Jon Prosser, Apple leaker terkenal, memberikan eksklusif news ketika iPhone 13 series kurang lebih beberapa hari sebelum launching, dan memberikan prediksi bahwa iPhone 14 Pro Max akan mendapatkan keseluruhan yang benar-benar berbeda atau redesign. Dan memang dilihat bahwa bodinya seperti iPhone 4 atau iPhone 4S yang benar-benar kotak, tidak ada kamera bump dan semuanya datar. Serta displaynya yang ada hole punch atau bisa kita katakan satu saja di bagian tengah seperti HP-HP Android lainnya. Kali ini baru-baru saja Jon Prosser mengatakan itu kemungkinan tidak hadir di 2022. Sehingga ya tidak ada redesign yang besar kecuali adanya notch yang mungkin berbeda di iPhone 14 series kali ini. Sehingga kita lihat beberapa CAD files yang telah muncul diinfokan oleh Max Weinbach, juga Apple leaker terkenal, serta 9to1 Mobiles ini mengatakan bahwa keseluruhannya tidak jauh berbeda, hampir mirip dengan iPhone 13 Pro series tahun ini, hanya saja dengan notch yang berbeda. Dan kali ini kita bisa mengatakan hole punch, tetapi ada dua ya. Jadi yang satu kecil, lalu yang sebelah kanannya ada dua sensor lainnya. Jadi Face ID kali ini tetap akan memberikan yang maksimal ya. Terima kasih kepada algoritma yang baru. Dan terima kasih juga dari Apple, akhirnya kita lepas dari notch dimulai dari iPhone 14 Pro series. Tetapi beberapa rumor juga menambahkan bahwa tahun depan sudah fix salah satu line up yang akan digunakan, yaitu dengan iPhone 15 bisa kita expect tidak akan ada notch lagi, semuanya akan hole punch atau setidaknya sama dengan iPhone 14 Pro series yang akan hadir akhir tahun ini. Untuk iPhone 14 dan 14 Max tidak ada perubahan sehingga notch-nya masih sama dengan iPhone 13 series sebelumnya. Lalu prediksi menggunakan titanium juga kemungkinan masih menunggu beberapa tahun lagi ketika benar-benar redesign yang akan digunakan di iPhone selanjutnya. Bisa kita lihat bahwa secara umum hampir mirip tetapi dengan bodi yang lebih tebal lagi. Kemungkinan karena Apple masih tetap fokus terkait baterai, sama seperti iPhone 13 Pro Max yang bisa kita katakan, ini HP terbaik saat ini yang bisa tahan cukup lama, apalagi sekarang dengan iOS 15.4.1 yang sudah menangani terkait baterai yang mudah habis di iOS 15.4 sebelumnya. Terkait display juga tidak ada perbedaan signifikan sehingga bisa kita expect juga promotion masih hanya hadir di iPhone 14 Pro dan Pro Max dengan 120 Hz dan kemungkinan akan menggunakan LTPO 2.0 sehingga bisa mencapai 1 Hz untuk paling bawahnya. Sebelum melanjutkan rumor iPhone 14 series, jadi aku diberikan kesempatan untuk mencoba Cubic
bisnis card terbaru dengan NFC teknologi dan kali ini mendapatkan yang versi PVC ya. Dan hanya dengan tap ke iPhone kalian di bagian atas untuk NFC readernya, kalian bisa langsung membuka bisnis card tersebut. Kalian bisa tap saja langsung kalian bisa melihat profil orang yang memiliki Cubic Card ini. Jadi kadang kita susah nggak sih misalnya ketemu lalu tanya Instagramnya, sosial media lainnya yang cukup banyak saat ini ya. Dan sekarang hanya dengan satu tap kalian bisa melihat profil orang tersebut dari Instagramnya, WhatsApp, atau apapun yang dimasukkan di Cubic Card ini, serta bisnis page yang mereka ingin tunjukkan atau kalian ingin tunjukkan dengan Cubic Card ini. Jadi menurutku sangat bermanfaat. Kalian langsung saja cek di bawah, aku berikan untuk Instagramnya serta website Cubic Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian kamera. Tahun ini kamera BAM-nya sudah sangat besar di iPhone 13 Pro Max. Tahun 2022 akhir akan mendapatkan lebih besar lagi. Jadi akhirnya dikatakan oleh Ming Chi Kuo ya, jadi ini Apple Analyst dan juga Apple Leaker yang menurutku sangat-sangat oke karena hampir sesuai semua. 48 megapiksel akan digunakan di iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Jadi ini upgrade yang sangat besar, yang sebelumnya terus menggunakan 12 megapiksel, kalau nggak salah dari iPhone 6s, dan bisa kita dapatkan hasil yang maksimal dengan computational photography yang bisa kita expect juga akan upgrade. Terima kasih kepada chipset terbaru dari Apple tahun ini. Tetapi masih sama, jadi ada wide, ultra wide, dan juga telefoto yang bisa diperkirakan masih tetap menggunakan 3 kali telefoto, dan LiDAR scanner untuk iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max. Lalu ke bagian chipsetnya yang akan menggunakan A16 chip, upgrade dari A15 tahun ini yang menurutku cukup signifikan karena ada perubahan nanometer, dari 5 nanometer ke 4 nanometer proses. Walaupun tahun-tahun sebelumnya mungkin ketika upgrade selalu berbeda dua ya, misalnya sebelumnya 7 lalu ke 5 nanometer, kali ini hanya berbeda 1 nanometer saja. Dengan perubahan ini bisa kita expect cukup menarik perbedaannya dibandingkan jika kalian lihat dari A14 ke A15 chip yang hanya difokuskan dengan nanometer proses yang sama. Hal ini juga di-expect A16 chip akan memberikan computational photography yang maksimal karena Apple di 14 Pro dan Pro Max akan menggunakan 48 megapiksel kamera. Sehingga datanya lebih besar, Apple harus menyesuaikan ini untuk lebih maksimal di background-nya. Computational photography algoritma yang akan digunakan dari hasilnya sehingga bisa lebih maksimal, bisa lebih tajam, dan juga mungkin kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada sekarang ini. Jadi kita akan lihat bagaimana, dan pastinya perlu power yang sangat besar karena mengompres data yang sangat besar yang sebelumnya hanya 12 megapiksel ke 48 megapiksel kamera di iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Berita kurang baiknya adalah chip terbaru ini hanya akan di 14 Pro dan 14 Pro Max. iPhone 14 dan 14 Max masih sama akan menggunakan A15 chip yang ada di iPhone 13 series. Hanya saja yang mungkin sebelumnya untuk yang seri biasa hanya menggunakan 4 core GPU, di iPhone 14 dan 14 Max diperkirakan akan menggunakan 5 core GPU yang sama dengan iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Ya, sedikit improve untuk yang sebelumnya, tetapi sekarang kita akan mulai melihat perbedaan yang cukup signifikan antara yang biasa dan juga yang Pro Series. Lalu untuk baterai, karena bodi yang lebih besar ini, kita bisa expect juga bahwa baterainya akan lebih besar atau setidaknya akan sama dengan chipset yang baru, power efisiensi yang lebih bagus, dan juga terima kasih kepada penurunan yang dari 5 nanometer ke 4 nanometer proses, ini bisa mendapatkan baterai yang lebih baik. Aku ingin mengingatkan bahwa ini masih rumor, jangan terlalu berpikir jauh, jadi ini kalian terima sajalah sebagai hiburan atau informasi bagi kalian yang menyukai rumor-rumor atau info terbaru lah kira-kira apa yang akan keluar di 2022 ini, khususnya dengan produk-produk dari Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.